Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianisa Tayarisatianta dengan NIM 210101111914014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Intermodal Transit Center. Untuk pokok pembahasannya itu sendiri ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua proyek yang diusulkan dan area fokus studi FE, yang ketiga ada kendala studi, yang keempat ada tahapan rekayasa nilai, dan yang terakhir ada rekomendasi value engineering yang dihasilkan. Pemerintah Kota Hercules, California City mengusulkan untuk membangun intermodal transit center, perbaikan rel dan jalan raya, dan fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo di Contra Costa Country. Pemerintah sebagai penanggung jawab untuk kualitas lingkungan California bermaksud untuk membangun fasilitas ini dengan dana pemerintah. Oleh karena itu, Administrasi Transit Federal bertanggung jawab untuk proyek tersebut. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Capital Corridor Joint Power Authority atau CCJPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi, dan Otoritas Transit Costa Contra Barat atau WestJet untuk menyediakan koneksi layanan bus. Tujuan utama dari studi value engineering ini sendiri adalah melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah utama proyek dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. Dengan area fokus studinya, yang pertama, transit loop, termasuk drive transit loop baru, jembatan di atas Sungai Refugio, dan Taman Creekside. Yang kedua, kereta api. Pemisahan kelas dan penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada, termasuk membangun platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintasi Refugio Creek dan relokasi utilitas. Selanjutnya, bangunan stasiun 1, 2, dan 3, dan yang terakhir, by trail, termasuk trail distrik East Bay Park di sepanjang garis pantai melalui teluk dari Pinole ke Victoria. Untuk masalah utama proyek ini yaitu yang pertama, rencana untuk gedung plaza atau kafe di Blok 1, lokasi akses ke stasiun tahap 2. Yang kedua, fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok I di Blok C, berdekatan dengan fasilitas ITC. Yang ketiga, pemindahan tanah memerlukan biaya tambahan. Yang keempat, sinyal kereta api yang bertentangan dengan supply. Yang kelima, tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Yang keenam, lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta menjadi masalah penandaan rel kereta api. Yang ketujuh, pentingnya menghubungkan by train untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedelapan, kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Yang kesembilan, relokasi saluran gas menjadi penggalang jalan besar. Yang kesepuluh, pemindahan stasiun lift limbah. Yang ke-11, pertimbangan penggunaan paku tanah. Dan yang terakhir, akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Untuk tahapan analisis value engineering-nya, yang pertama ada cost model. Model biaya dengan jelas menunjukkan pemicu biaya untuk proyek dan digunakan untuk membimbing tim value engineering selama studi value engineering itu sendiri. Kesimpulan yang didapatkan oleh tim value engineering mengenai biaya proyeknya, yang pertama, stasiun kereta api menyumbang 32,3%. Yang kedua, dinding penahan tanah adalah 26,6% dari total proyek. Yang ketiga, penyelarasan rel kereta api lebih dari 8% dari proyek. Dan yang kesimpulan yang terakhir adalah relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari total proyek. Analisis fungsi menghasilkan pandangan yang unik dari proyek studi value engineering itu sendiri. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang membuat tim value engineering menjauh dari desain asli dan mengambilnya menuju konsep fungsional proyek. Pendekatan fast diagram merupakan tahapan
analisis yang kedua. Pas diagram ini mengurutkan kegiatan, di mana ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsinya menjawab pertanyaan bagaimana. Ketika dibaca dari kanan ke kiri, fungsinya menjawab pertanyaan mengapa. Pada proyek ini, pemindahan orang merupakan fungsi dasarnya. Dan fungsi sekunder berupa kereta akses, transit akses, menyediakan konektivitas, bimbingan orang, dan tempat berteduh. Dengan pembuatan diagram fast ini dapat memberikan pemahaman kepada tim value engineering mengenai alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk biaya atau perbaikan kerja. Berikut merupakan rekomendasi value engineering. Yang pertama ada penataan kembali rel kereta. Fungsi dari proyek ini sendiri yaitu mengatur jalan rel dan menghapus trek shuttle. Konsep awalnya seperti yang ditunjukkan dalam 60% rencana set, konsep asli dibangun jalur ganda supply, lalu lintas kereta bergeser ke supply dan kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Konsep rekomendasinya, Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas menggunakan sendiri pasukan. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT3 yang baru dibangun pada alignment terakhirnya. Keuntungan dari rekomendasi value engineering ini, yang pertama, memperpanjang jalur utama masa depan melalui batas stasiun, dengan sedikit atau tanpa biaya tambahan, mengurangi kontraktor yang melintasi trek utama langsung, menyederhanakan pementasan konstruksi, dan memungkinkan alternatif penghematan biaya lainnya. Sedangkan untuk kerugiannya itu sendiri, mengharuskan UPRR untuk setuju membangun jembatan kereta api dengan kekuatan sendiri, potensi kendala jadwal, dan area kerja dan jarak bebas terbatas saat membangun gedung stasiun 3. Untuk rekomendasi yang kedua yaitu isi dinding penahan tanah. Fungsi dari rekomendasi value engineering yang kedua ini adalah menahan tanah dengan konsep awal dinding penahan cantilever yang didukung tiang di sepanjang area proyek Wavefront. Value engineering nomor 2 ini menghemat 8,29 juta US dollar dikali 1,2 markup sehingga total penghematannya adalah 10,3 juta US dollar. Konsep rekomendasinya perbaikan tanah dan dengan MSE atau dinding blok segmental. Keuntungan dari rekomendasi value engineering yang kedua ini adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, kemudahan konstruksi, menghilangkan pel, dan mungkin lebih mampu mencocokkan elemen estetika lainnya. Sedangkan kerugiannya itu sendiri, potensi gangguan atau konflik dengan pipa relokasi, serta membutuhkan peningkatan koordinasi dengan utilitas. Rekomendasi value engineering yang ketiga yaitu tembok pendek di sepanjang kawasan pejalan kaki. Fungsinya menyediakan konektivitas dengan konsep awal memperluas area pejalan kaki antar transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas by trail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Konsep rekomendasinya mengurangi lebar dengan mengubah bagian atas kemiringan menjadi kemiringan atau dengan memiliki kemiringan perbedaan antara promenade dan EBRP trail dengan kemiringan atau tangga antara. Untuk keuntungan dari proyek ini sendiri, yaitu mengurangi biaya, menyederhanakan dinding, menambahkan peluang untuk lebih banyak vegetasi, serta memisahkan jalan setapak dari kawasan jalan kaki. Untuk kerugiannya itu sendiri, yang pertama mengurangi lebar kawasan jalan kaki, yang kedua membuat ruang berkumpul menjadi longgar, yang ketiga tantangan drainase, dan kerugian yang terakhir adalah mungkin memerlukan jalan ada tambahan. Untuk konsep yang ketiga ini menghemat biaya totalnya sebesar 0,04 juta US dollar.
Untuk rekomendasi value engineering yang keempat, yaitu struktur alternatif platform pusat. Fungsinya, akses kereta dengan konsep awal platform terdiri dari lempengan beton setebal 10 dengan lebar 35 yang didukung balok beton 2-6 dan lebar 1-8 dengan jarak 20 dan variasi tergantung pada rangka pondasi bangunan. Setiap balok grade didukung oleh 2 tiang HPS 14 kali 117. Konsep rekomendasinya menggunakan beton cor di tempat 10 atau beton pracetak dengan topping pada 2 kelas balok untuk mengontrol penurunan diferensial dan retak. Keuntungan dari proyek ini yang pertama konstruksi lebih cepat, yang kedua mengurangi paparan kru kerja terhadap lalu lintas kereta langsung, yang ketiga tingkatan kontrol kualitas permukaan beton, yang keempat fleksibilitas unit casting di lokasi atau di luar, dan keuntungan yang terakhir yaitu konsep estetika tidak terbatas. Untuk kerugiannya, kemungkinan waktu penyelesaiannya lebih lama. Konsep value engineering yang keempat ini menghemat totalnya sebesar 0,60 juta US dollar. Berikut merupakan gambar konsep rekomendasi nomor 4. Bisa dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya, rekomendasi value engineering yang kelima, yaitu ada revisi pedestrian quadrant. Fungsi dari rekomendasi value engineering yang kelima ini yaitu mitigasi dampak dengan konsep awal dinding penahan cantilever yang didukung tiang di sepanjang area proyek platform. Keuntungan dari proyek ini sendiri yaitu mengurangi biaya dan menghilangkan kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa area, serta menyederhanakan instalasi. Untuk kerugiannya itu sendiri memiliki implikasi perincian yang kompleks di mana struktur slope plan antarmuka dengan batu bata dan akan meningkatkan kerumitan dengan pembersihan serta pelapisan ulang dari jendela. Konsep rekomendasi opsi A, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja setinggi 42, di mana kabel baja dipasang horizontal 3 UC dalam 1,5 x 1,5 gauge, steel per post atau frame captain dengan pegangan tabung stainless steel gunning. Value engineering nomor 5 ini menghemat biaya sebesar 0,48 juta US dollar. Untuk konsep rekomendasi yang opsi B, ditanjakan tepi luar, perlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur, menghilangkan kaca atau pagar pembatas stainless steel 42 tinggi, tetap menggunakan pegangan tabung stainless steel berdiameter 1,5, lebar jalan tidak berubah, celah jalan melebar di tepi interior jalan, atau koordinasi dengan ID nomor 22 untuk struktur, pagar pembatas tetap berada di antarmuka tingkat jembatan atau jembatan dan di bagian dalam tepi jalan. Untuk konsep rekomendasi nomor B, gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk rekomendasi value engineering nomor 6, yaitu mengurangi redukasi angin. Fungsi dari rekomendasi value engineering nomor 6 ini yaitu mitigasi dampak dengan konsep awal 12 turbin angin di platform, dan konsep rekomendasinya ada 2 opsi. Yang opsi A itu 10 turbin angin di platform, sedangkan yang opsi B ada 8 turbin angin di platform. Rekomendasi value engineering ini menghemat biaya sebesar 0,16 miliar US dollar. Keuntungan dari rekomendasi yang keenam ini adalah mengurangi biaya, sedangkan kerugiannya menurunkan total pembangkit energi alternatif, tapi tidak signifikan. Angin 2-3% dari total alternatif pembangkit energi. Untuk selanjutnya ada rekomendasi value engineering yang ketujuh, yaitu berupa konstruksi dan pembingkaian modular.
Fungsinya akses kereta. Untuk konsep awalnya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan pembebanan lateral. Dan konsep rekomendasinya menggunakan rangka bracing sebagai pengganti rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan pembingkaian untuk dirakit menjadi modul yang dapat diderek ke dalam tempat dalam satu bagian mempercepat konstruksi. Untuk keuntungan dari rekomendasi nomor 7 ini, konstruksi lebih cepat, lebih sedikit dampak pada kereta api, biaya pengawasan lebih murah. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, koneksi tambahan diperlukan untuk memungkinkan modul, yang kedua, untuk dirakit dengan cepat. Yang ketiga, potensi penyumbatan untuk mengakses jalur, dan kerugian yang terakhir yaitu perubahan nuansa arsitektur bangunan. Value engineering nomor 7 ini menghemat biaya sebesar 0,36 juta US dollar. Untuk rekomendasi yang ke-8 yaitu restyling guardrail. Fungsi dari rekomendasi value engineering nomor 8 ini itu untuk menyetel kembali rel kereta. Di sini tidak ada konsep awal, langsung ke konsep rekomendasi yaitu memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Keuntungan dari value engineering ini yaitu mengurangi potensi kereta tergelincir di stasiun dan menyusup ke peron stasiun. Kerugiannya meningkatkan biaya proyek. Track guardrail adalah satu set rel tambahan yang dipasang pada ikatan lintasan yang berdekatan dengan area peron stasiun yang mengurangi resiko kereta tergelincir di dekat stasiun, yang menyebabkan cedera penumpang atau kerusakan struktur. Rekomendasinya akan menjadi keamanan tambahan peningkatan untuk stasiun dan memerlukan koordinasi dengan otoritas operasi dan rumah jalan kereta api. Value engineering ini menghemat biaya sebesar 0,11 US dollar. Rekomendasi yang ke-9 yaitu fasilitas promenade atau taman. Fungsi dari value engineering nomor 9 ini yaitu untuk mitigasi dampak dengan konsep awalnya paving promenade terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Dinding kursi pejalan kaki dan dinding penanam dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park adalah untuk menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan jeruji pohon. Konsep rekomendasinya menggunakan beton berwarna yang dicap atau diberi skor untuk menggambarkan promenade yang akan mempertahankan estetika, menghormati maksud desain, dan meningkatkan penggunaan. Menggunakan dinding kursi beton bertulang dan penanam dinding dengan penutup dan atau muka terbelah. Menyediakan perabot situs alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya per unit. Untuk value engineering yang ke-9 ini menghemat biaya sebesar 0,46 miliar US dollar. Keuntungan dari value engineering ini yaitu yang pertama menyediakan permukaan yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki termasuk pengendara sepeda, mengurangi biaya serta mengurangi perawatan. Untuk rekomendasi yang ke-10 ada menghilangkan basement. Fungsinya untuk merawat bangunan dengan konsep awalnya yaitu untuk mengakomodasi desain baseline dinding menahan tanah di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan rumit urutan konstruksi dari membangun bangunan timbunan sebelum penempatan timbunan memungkinkan untuk penambahan ruang bawah tanah dan memperoleh fleksibilitas tambahan ruang. Untuk konsep rekomendasinya menggunakan dengan rekomendasi value engineering yang pertama, railroad, dan yang kedua modify cantilever retaining. Memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan
pengerukan untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Untuk keuntungan dari proyeknya ini, yaitu yang pertama mengurangi biaya bangunan dan konstruksi lebih cepat, serta lebih konvensional, serta dinding lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Sedangkan kerugiannya menghilangnya ukuran bangunan serta hilangnya fungsionalitas atau fleksibilitas bangunan. Value engineering ini menghemat biaya sebesar 0,41 juta US dollar. Untuk rekomendasi yang ke-11 ada item landscape miscellaneous. Fungsinya itu sendiri sebagai mitigasi dampak dengan konsep awal slopes atau ground covers 35,710 SF, biayanya sebesar 6 US dollar per SF. Yang kedua ada organic mold 197 CY dengan biayanya 100 US dollar per CY. Konsep rekomendasinya menggunakan ropes atau ground covers 35,710 SF dengan 3 US dollar SF dan organic mold 197 CY per 45 US dollar per CY. Keuntungannya itu sendiri penyesuaian harga kita menggunakan tanaman asli. Value engineering ini menghemat biaya sebesar 0,13 juta US dollar. Berikut merupakan rekap dari rekomendasi value engineering. Yang pertama, penataan kembali rel kereta api, penghematan biayanya sebesar 0,496 juta US dollar. Rekomendasi yang kedua yaitu berupa isi dinding penahan tanah dengan penghematan biaya sebesar 10,3 juta US dollar. Untuk nomor 3 yaitu berupa tembok pendek di sepanjang kawasan pejalan kaki dengan penghematan biaya sebesar 0,04 juta US dollar. Untuk rekomendasi yang selanjutnya yaitu berupa struktur alternatif platform pusat dengan penghematan sebesar 0,60 juta US dollar. Untuk nomor 5 yaitu revisi pedestrian guardrail dengan penghematan sebesar 0,48 juta US dollar. Rekomendasi yang keenam mengurangi reduksi angin dengan total penghematan biaya 0,16 juta US dollar. Untuk rekomendasi yang selanjutnya itu berupa konstruksi dan pembingkaian modular, penghematan biayanya sebesar 0,36 juta US dollar. Untuk konsep yang ke-8 yaitu restraining guardrail, penghematan biayanya sebesar 0,11 juta US dollar. Yang selanjutnya itu berupa fasilitas promenade atau taman, penghematan biayanya sebesar 0,46 juta US dollar. Untuk yang 10, menghilangkan basement, penghematan biayanya sebesar 0,41 juta US dollar. Dan yang terakhir berupa item landscape miscellaneous, penghematan biayanya sebesar 0,13 juta US dollar. Total tabungan value engineering-nya itu sendiri ada 13,6 juta US dollar dengan biaya proyek baseline sebesar 63,2. Biaya proyek baseline-nya penghematan biayanya sebesar 63,26 juta US dollar dengan biaya akhir penghematan biayanya sebesar 50,21 juta US dollar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.